Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas berkat rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sempat bertemu kembali di pertemuan yang kedua di mata kuliah bahasa Indonesia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini insyaallah senantiasa menjadi ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian, bagaimana suasana hari ini di masa pandemi ini? Mudah-mudahan adik-adik semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, adik sekalian, di pertemuan kedua kita dari mata kuliah bahasa Indonesia ini, insyaallah kita belajar materi pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang sejarah, otomatis kita menoleh ke belakang terhadap peristiwa di masa silam, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kita mencoba membuka kembali untuk kita memahami apa dan bagaimana situasi bahasa Indonesia di masa itu. Baik adik sekalian, sebelum saya memulai, saya ingatkan kepada adik-adik bahwa materi ini mungkin Bapak tidak menjabarkan secara utuh. Kenapa? Karena saya kepingin kita berbagi pengetahuan. Bapak kepingin ada usaha, ada kerja, ada hal yang adik-adik lakukan setelah belajar mata kuliah ini, khususnya sejarah ini. Oleh karena itu nantinya di akhir perkuliahan ini insya Allah Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik mengenai materi ini. Jadi Bapak hanya membuka hal-hal yang penting saja. Adapun detailnya nanti adik-adik nanti akan mencoba mencari, membuktikan seperti apa yang kita pahami hari ini. Baik, jadi kita melihat yang pertama dulu sejarahnya. Ya, sejarah bahasa Indonesia ini panjang perjalanannya. Ya. Panjang perjalanan sejarahnya, namun secara singkat Bapak akan mencoba menyampaikan kepada adik-adik bagaimana perjalanannya atau sejarahnya dari bahasa kita ini. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa bahasa Indonesia ini penting bagi kita. Kenapa? Karena ada banyak negara di dunia ini tidak memiliki bahasa persatuan, termasuk negara tetangga kita Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Ada banyak negara yang tidak memiliki bahasa persatuan. Jadi satu bukti di negeri kita ini bahwa bangsa kita ini kepingin maju, sehingga ada yang mempersatukan kita lewat bahasa Indonesia. Seandainya tidak ada ini bahasa Indonesia, yakin dan percaya kuliah kita ini tidak akan jalan. Kenapa? Karena kita berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Ada orang Mandar, ada orang Bugis, ada orang Indrekang, ada orang lain.
di luar etnis Sulawesi Selatan. Baik, nah, jadi adik sekalian, pada dasarnya bahwa bahasa Indonesia ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Ya, pada dasarnya bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Ada banyak bukti bahwa seperti di zaman Sriwijaya, ya, di zaman Sriwijaya, di situ dilihat bahwa pada zaman itu bahasa Melayu mereka sudah menggunakannya pada zaman itu. Ada buktinya? Tentu ada. Ya. Bukti-buktinya adalah lewat prasasti, lewat tulisan-tulisan mereka di zamannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di batu-batu, prasasti-prasasti atau batu-batu yang dituliskan. Seperti mana itu? Seperti yang mana? Ada prasasti Kedukan Bukit. Ya. Ini ditemukan di Palembang pada tahun 683. Jadi prasasti ini dibuat pada tahun 683. Kemudian prasasti Talang Tua pun juga di Palembang tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Dan beberapa prasasti-prasasti lain yang ditemukan oleh para penemu yang menjadi bukti bahwa tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu adalah berasal dari bahasa Melayu. Ya, sehingga negeri kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, pada zamannya mereka lebih banyak menggunakan bahasa Melayu di dalam berkomunikasi. Ya. Sehingga di negeri kita ini biasa ditanyakan kenapa bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ya. Ada 4 faktor. Ini yang perlu Anda pahami. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab diangkatnya bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu itu adalah merupakan bahasa lingua Frans. Ya. Merupakan lingua Frans. Apa itu lingua Frans? Ini adalah disebut sebagai bahasa penghubung, ya, atau sebagai bahasa perdagangan. Otomatis kalau dikatakan bahasa perdagangan itu tentu di mana-mana digunakan. Ya, di kota kecil, di kota besar, setiap ada transaksi, kalau namanya perdagangan, bahasa itu yang digunakan, bahasa Melayu. Apalagi kita tahu bersama bahwa negeri kita ini adalah negeri kepulauan. Tentu pedagangnya itu berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau yang lain dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda pula. Sehingga bahasa Melayu yang mereka gunakan, karena bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sudah mewarga di seluruh wilayah Nusantara kita. Itu faktor pertama sebagai bahasa perdagangan. Yang kedua adalah bahasa Melayu ini adalah bahasa yang sederhana, bahasa yang tidak memiliki tingkatan. Jadi bahasa Melayu itu tidak ada tingkatannya, berbeda dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan di dalamnya. Ada bahasa yang sulit, ada bahasa yang mudah, tingkatan tinggi dengan tingkatan rendah. Itu di bahasa Jawa, ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Kalau di bahasa Melayu enggak. Bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sederhana, bisa digunakan di mana-mana. Kemudian yang ketiga faktornya, suku-suku yang ada di negeri ini, mulai dari suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya, dengan sukarela. Ya, jadi mereka dengan senang hati, dengan hati terbuka, dengan legowo kata orang Jawa, mereka menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Itu faktor yang ketiga. Nah, jadi adik-adik sekalian, itu dasarnya bahwa dari pulau ke pulau, dari suku ke suku, mereka sudah sepakat bahwa bahasa Melayu memang tidak layak untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia.
Kemudian yang keempat, bahasa Melayu ini juga mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Artinya, hal-hal yang ingin dikembangkan apa saja sifatnya budaya-budaya yang ada di negeri ini, dengan bahasa Melayu, dia bisa mengembangkan kebudayaannya. Artinya kebudayaan yang ada di negeri kita bisa dikembangkan dengan menggunakan bahasa Melayu itu. Baik, adik sekalian, itu faktor-faktor yang mengilhami, ya, faktor-faktor yang mengilhami bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian, adik sekalian, setelah kita memahami hal ini, tentu yang kedua yang Bapak akan sampaikan adalah peristiwa penting, ya, hal-hal penting yang terjadi, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kubu bahasa Indonesia dalam perkembangannya, baik di masa bahasa Melayu maupun di masa setelah ditetapkannya menjadi bahasa Indonesia. Ya, peristiwa penting yang pertama adalah, ini biasa kita dengar, ya, tentu di SMP, di SMA, ya, sudah dipelajari, yaitu lahir yang namanya ejaan Pan-Infusion. Ini orang Belanda yang buat ini pada tahun 1901. Ya. Ejaan inilah yang digunakan dalam berkomunikasi, dalam menulis. Ejaan-ejaan inilah yang digunakan dalam membuat surat dan sebagainya. Ejaan Pan-Infusion ini dimuat dalam satu kitab yang namanya Kitab Logat Melayu. Ya, jadi apa yang dibuat Pan-Infusion itu dituangkan dalam satu kitab yang namanya Kitab Logat Melayu. Itu peristiwa penting yang pertama yang terjadi di tahun 1901. Kemudian tahun 1908 tadi ada ejaan Pan-Infusion. Di tahun 1908 ada pengembangan. Apa itu? Pengembangannya adalah pemerintah ketika itu mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan. Ya, jadi pemerintah ketika itu membuat atau mendirikan satu wadah yang namanya Badan Penerbit Buku-buku Bacaan, yang diberi nama, istilah bahasa Indonesianya adalah Taman Bacaan Rakyat. Kemudian Taman Bacaan Rakyat ini diubah pada tahun 1917 dengan istilah Balai Pustaka. Nah, itu peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang paling penting yang terjadi di perkembangan bahasa kita adalah pada tahun 1928. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa itu? Disinilah tepatnya berkumpul para pemuda di negeri kita. Ada istilahnya dulu itu, ada istilah Yong Yapa, Yong Selebes, Yong Sumatera, berkumpul di Jakarta. Untuk apa mereka? Mereka berkumpul untuk menetapkan satu ketetapan dengan istilah Sumpah Pemuda. Sumpahnya para pemuda yang ikrarnya ada 3 ikrar. Salah satunya adalah ikrar yang ketiga yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Itu peristiwa yang ketiga. Kemudian 5 tahun kemudian 1933 lahirlah yang namanya tempatnya sastrawan-sastrawan muda, ya, seperti Sultan Takdir Ali Sabana, ya, dan kawan-kawan mendirikan satu wadah yang namanya Pujangga Baru. Jadi Pujangga Baru, lahir para sastrawan-sastrawan baru. Kemudian peristiwa yang kelima, nah ini sudah mulai berkongres. Kongres pertama itu dimulai pada tahun 1938. Jadi para pakar bahasa sudah mulai berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang akan mereka lakukan dalam pengembangan bahasa Indonesia. Tepatnya pada tanggal 25
sampai 28 Juni 1938, tepatnya di Solo. Ya, tepatnya di Solo. Disitulah mereka berkongres untuk membicarakan hal-hal yang akan mereka lakukan dalam rangka bagaimana pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, nah ini 18 Agustus 1945 sebagai peristiwa penting yang ke-6 adalah tepatnya ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang salah satu pasalnya di dalam itu adalah pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, inilah sudah menjadi satu ketetapan penting di negeri kita, bahwa pada tahun 1945, tepatnya 18 Agustus, bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa negara yang dituangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tahun 1947, tepatnya 19 Maret, nah ini berubahlah ejaan Pan-Upisan. Pan-Upisan berakhir, lahirlah satu ejaan baru yang namanya ejaan Republik, yang disebut dengan ejaan Suwandi. Kenapa ejaan Suwandi? Karena Suwandi yang buat. Ya, Suwandi yang buat. Itu tahun 1947. Salah satu diantaranya cirinya ejaan Suwandi itu adalah di Pan-Upisan itu ada U, O dengan E digabung jadi satu menjadi U. Ada lahir Soekarno, Soeharto, ya, Soekiman, ya. Itu kalau dibaca Soe, tapi sesungguhnya Su. Nah, ejaan Republik atau ejaan Suwandi inilah mengubah hal itu. Kemudian kongres yang kedua dilaksanakan pada tahun 1954, tepatnya pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November. Ya. Kemudian tahun 1978 ini pada tanggal 28 sampai 2 November ini Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan pada tahun 1983. Jadi 5 tahun mulai 78 itu pelaksanaan kongres 5 tahun. 78 kongres yang ketiga, 83 kongres yang keempat, 88 kongres yang kelima, 93 kongres yang keenam, kemudian 1998 kongres yang ketujuh, 2003 kongres yang ke-8, 2008 kongres yang ke-9, kemudian 2013 kongres yang ke-10, 2018 kongres yang ke-11. Jadi negeri kita ini, para pakar bahasa Indonesia, sudah 11 kali berkongres, sudah 11 kali bertemu untuk membicarakan hal-hal apa yang mereka lakukan di dalam kongres-kongres itu, khususnya dalam pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri, baik pengembangan ejaannya maupun pengembangan kamusnya dan pengembangan yang lain yang kaitannya dengan bahasa kita. Itu kongres. Kemudian adik-adik sekalian, pada tahun 1972 setelah kongres yang kedua tadi, tepatnya 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia ketika itu, tepatnya adalah Bapak Soeharto, melalui pidato kenegaraannya menetapkan, atau pidato kenegaraannya di depan sidang DPR atau sidang istimewa, apa yang disampaikan Presiden ketika itu, bahwa dia meresmikan, di dalam pidatonya itu dia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi EYD yang disempurnakan itu, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu
itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972 sekaligus dilengkapi dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Itu peristiwa penting. Kemudian beberapa hari kemudian Menteri Pendidikan ketika itu, ya, pada tahun 1972 tepatnya 31 Agustus pun sudah ditetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan pedoman umum penggunaan pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Agustus 1972. Kemudian adik-adik sekalian, selain itu Bapak juga akan mencoba menyampaikan kepada Anda bahwa di negeri kita ini dalam perkembangan bahasa Indonesia ada namanya perkembangan ejaan dan ada perkembangan kamus. Ya, ini juga nanti adik-adik akan mencoba memahami hal ini. Jadi saya hanya menyampaikan kepada adik-adik bahwa kamus bahasa Indonesia itu mulai kita temukan di zaman bahasa Melayu. Ada namanya Kamus Eka Bahasa. Ini Kamus Eka Bahasa ini menggunakan bahasa Melayu. Ya. Siapa yang buat? Ini dibuat oleh Raja Ali Haji. Dimuat dalam kitab Pengetahuan Bahasa. Diterbitkan pada abad ke-19. Jadi tidak ada tahun yang jelas disebutkan, dia hanya menyebutkan dalam sejarah yang Bapak baca adalah diterbitkan pada abad ke-19. Kemudian seiring dengan perkembangan kamus di negeri kita, nanti pada tahun 1953 ya, lahirlah satu kamus umum bahasa Indonesia yang diistilahkan dengan Kamus Purwadarminta. Ya, Kamus Purwadarminta. Kemudian pada tahun 1988 lahirlah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, inilah yang kita gunakan sampai saat ini. Tetapi perlu diingat bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mengalami revisi mulai dari edisi 1, edisi 2, edisi 3, dan edisi keempat. Nah, inilah nanti yang akan Bapak minta kepada adik-adik untuk mencoba menemukan nanti di buku kah atau di mana adik-adik cari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, mulai edisi 1 berapa jumlah kata yang ada di dalamnya, edisi kedua, edisi ketiga, dan edisi keempat. Selain kata-kata yang ada di dalam kata-kata baku, ada juga peribahasa yang dimuat. Jadi ini menjadi tugas kepada adik-adik nanti untuk mencoba mencari hal-hal apa yang, atau dari edisi 1 berapa jumlah kata, edisi 2 berapa jumlah kata, dan seterusnya sampai edisi keempat. Itu perkembangan kamus. Kemudian perkembangan ejaan. Ya, Bapak tadi sudah mencoba menyampaikan kepada adik-adik bahwa ada dua yang Bapak sebut, yaitu ejaan Van Uphuizen dan ejaan Suwandi. Masih ada ejaan lain seperti ejaan pembaharuan. Kemudian ada ejaan Melindo. Kemudian ada ejaan LBK, Lembaga Bahasa Indonesia, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Kemudian ada EYD, dan yang terakhir ada EBI. Dari 6-7 poin ini, Van Uphuizen, Suwandi, pembaharuan, Melindo, kemudian ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, kemudian ejaan yang disempurnakan dengan ejaan Bahasa Indonesia, ada 7 poin ini pun juga akan menjadi tugas kepada adik-adik
bahwa khususnya ejaan yang ketiga, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK, kemudian EJD dan EBI, saya juga jadikan tugas kepada adik-adik untuk mencoba memahami secara utuh, tetapi bukan menjadi tugas untuk dilaporkan, tapi saya jadikan tugas kepada adik-adik untuk memahami sejauh mana pengembangan daripada ejaan-ejaan itu sendiri. Ya, apakah ejaan itu ditetapkan di negeri ini atau bagaimana? Itu menjadi tugas kepada adik untuk menjadi pemahaman bagi adik secara khusus. Baik, adik-adik sekalian, jadi dari sejarah singkat tadi Bapak sampaikan, kemudian peristiwa penting, kemudian kongres-kongresnya, sekaligus bagaimana pengembangan kamus dan pengembangan ejaan. Inilah materi yang kita pahami dari pembelajaran bahasa Indonesia kali ini di materi pertama, khususnya sejarah singkat bahasa Indonesia. Nah, kemudian sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya titip tugas kepada adik-adik. Ya, silakan bagaimana caranya nanti adik-adik kirim, apakah lewat PDF atau bagaimana modelnya, tapi paling bagus kalau lewat PDF saja, dikirim ke WA pribadi Bapak. Apa itu adalah, saya ingin adik mencoba memahami tugas-tugas dari sejarah Kongres Bahasa Indonesia itu. Artinya khususnya kongres yang ke-9 di tahun 2008, yaitu hasil yang ditemukan pada kongres ke-10 di 2013 dan kongres ke-11 di 2018. Tapi tugas ini saya bagi dua. Yang pertama khusus untuk NIM yang ganjil, mengerjakan kongres ke-10, sementara NIM yang genap mengerjakan kongres yang terakhir, kongres ke-11. Nah, ini tugas untuk adik-adik sebagai bukti bahwa adik memahami hal itu. Tetapi bukan berarti bahwa hanya itu yang Anda cari sebagai tugas Anda ke dosen, tetapi saya hanya meminta kepada adik juga supaya dipahami apa hasil dari kongres pertama, kongres kedua, kongres ketiga, dan seterusnya sampai pada kongres ke-11. Tetapi yang Anda hanya store nanti kepada dosen, hanya kongres ke-10 bagi NIM yang ganjil, kongres ke-11 bagi NIM yang genap. Sekira itulah gambaran pembelajaran kita pada sore hari ini. Tetapi juga Bapak nanti akan kirim kepada adik-adik sekelumit sejarah-sejarah singkat daripada bahasa Indonesia melalui PDF. Jadi nanti kirim ke admin, ataukah saya kirim secara pribadi saja lewat grup, nanti adik-adik pahami apa isi dari materi yang Bapak kirimkan untuk adik-adik semua. Saya kira itu barangkali pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan adik-adik bisa pahami secara baik, dan ada upaya kepada adik-adik untuk menyelesaikan amanah yang pertama dari Bapak, yaitu kongres ke-10 dan kongres ke-11 bagi NIM yang ganjil dan NIM yang genap. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyelesaikannya berdasarkan waktu yang ditetapkan. Jadi tugas ini saya beri amanah ini selama kurun waktu 1 minggu. Jadi insya Allah pertemuan ke depan sudah ada yang, sebelum pertemuan ke depan sudah ada yang bisa mengirim lewat WAK atau lewat bagaimana, yang jelas menggunakan model PDF. Sekira demikian kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.